Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alma Ramadan, NIM 190261. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode Haprul, pelatihan pengenalan pola, yaitu pola angka. Oke, di sini saya sudah membuat Excel-nya. Baiklah, di sini saya untuk melakukan membuat pola, saya menggunakan tabel 5 kali 5, di mana semua isinya itu ada 25. Baiklah, di sini untuk pola angka 6 yang berwarna biru itu nilainya 1, kemudian yang berwarna putih nilainya min 1. Sama juga seperti yang pola angka 1, yang biru nilainya 1 dan yang warna putih nilainya min 1. Kemudian setelah selesai membuat pola, baru kita akan menggunakan metode Haprul. Di sini kita buat tabel, di mana di sini ada pola 6 dan pola 1. X1 ini, X1, X2, X3, X4 sampai X25. Kemudian B itu kita dapatkan B tidak, sampai X25 itu adalah input yang kita masukkan ke dalam pola angka. Seperti yang saya bilang tadi, berwarna biru yaitu yang ini, itu nilainya 1, artinya berarti X1 ataupun input 1 nilainya adalah 1. X2 karena berwarna biru nilainya 1, X3 juga, X4, X5 berwarna biru nilainya 1. X6 itu 1 ya. X7 sampai X9 itu nilainya juga karena berwarna putih nilainya itu min 1. Ya, itu kemudian input ini kita masukkan ke dalam tabel sampai X25. X25 berwarna biru, maka nilainya 1. Kemudian untuk pola angka 1 sama saja seperti pola angka 6. Yang X1 atau input 1 ini karena berwarna putih, maka nilainya yaitu minus 1, min 1. X1 sampai X4 itu berwarna putih, nilainya min 1. X5 berwarna biru, berarti nilainya 1. Kemudian X6 sampai X9 juga dia berwarna putih, nilainya min 1. Untuk X10 karena berwarna biru, nilainya 1. Itu sama sampai ke X25. Kemudian untuk bias sudah kita tentukan yaitu 0 untuk pola angka 6 dan 0 juga untuk pola angka 1. Kemudian target juga sudah kita tentukan. Untuk pola angka 6 itu targetnya adalah 1. Kemudian untuk pola angka 1 targetnya min 1. Kemudian bobot lama atau W lama, di sini kita tentukan W1 sampai W25 untuk bobot pola angka 6 itu adalah 0. Kemudian untuk biasnya juga 0. Kemudian sebelum kita mencari bobot untuk pola angka 1, kita harus mencari dulu bobot pola angka 6 yang baru. Bagaimana cara mencarinya? Itu seperti ini. Bobot baru itu didapatkan dari bobot lama ya. Dari bobot lama dikalikan dengan target. Nih, W1 dikalikan dengan target, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan input yang sesuai dengan pola tersebut. Di sini pola angka 6. Maka mendapatkan hasil seperti ini, 1. Sama juga seperti W2, seperti itu. Target dikali dengan bobot lama, kemudian dijumlahkan dengan input. Kemudian untuk bias baru juga sama saja. Bias lama itu kita kalikan dengan target, kemudian kita jumlahkan dengan input sesuai pola. Kemudian untuk pola angka 1, kita bobot lamanya kita copy pastikan dari bobot baru di pola angka 6. Kita copy pastikan saja di pola angka 1 bobot yang lama. Kemudian untuk mencari bobot baru di
pola angka 1 itu sama seperti pola angka 6 tadi, kita tinggal mengkalikan antara target dengan bobot lama, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan input. Hasilnya kemudian untuk bias barunya sama juga, kita lakukan perkalian antara bias lama dengan target, kemudian kita jumlahkan dengan input. Kemudian untuk mencari Y ini didapatkan dengan cara kita melakukan perkalian antara W terbaru atau bobot terbaru, bias terbaru juga, dengan input pola, ya. Jadi W bobot terbaru kita kalikan dengan pola, kemudian dikalikannya satu-satu, sudah tuh kemudian kita jumlahkan satu-satu juga seperti itu, maka hasilnya dapat 32. Untuk pola angka 1 sama seperti pola angka 6, kita kalikan dulu antara W terbaru dengan pola inputnya, kemudian kita jumlahkan satu-satu. Oke, untuk aktivasi sendiri ini adalah hasilnya, kita menggunakan logika if, yaitu jika Y itu kurang dari 0, maka hasilnya itu min 1. Jika lebih dari 0, maka hasilnya 1, seperti ini. Karena 32 itu di atas 1, maksudnya 32 itu di atas 0, maka hasilnya 1. Dan min 28 itu hasilnya di bawah 0, maka hasilnya min 1. Untuk aktivasi sendiri ini kita sesuai dengan sudah mencapai target atau sesuai dengan target, yaitu 1 dan min 1. Maka untuk metode Hep Rule, pola angka 6 dan juga pola angka 1, kesimpulannya yaitu metode Hep Rule dapat menggambarkan pola pelatihan dengan tepat, karena hasil dari A tadi itu sama dengan target, yang artinya mencapai target. Kemudian setelah kita lakukan di pola lama, kita namanya jaringan saraf tiruan, dia selalu bekerja sesuai seperti otak manusia. Jadi dia selalu belajar hal baru. Kemudian kita uji cobakan dengan pola random, apakah masih sama hasilnya. Ini adalah pola random, ya. Yang pola 6, angka 6 tadi, yaitu yang ini, kita acak-acak. Kemudian yang pola angka 1 tadi seperti yang ini, kita acak-acak. Kemudian kita masukkanlah input-inputnya sesuai dengan pola-polanya. Di sini untuk input yang 6, 1 sampai 5 itu nilainya 1, 6 sampai 10 min 1, 11 sampai 15 nilainya 1, 16 sampai 20 nilainya min 1, dan 21 sampai 25 itu nilainya 1. Kemudian di sini untuk yang ini pola random yang tadi 1, kita sesuaikan seperti yang sebelumnya juga. Jika berwarna putih maka min 1, jika berwarna biru maka nilainya 1. Oke, kemudian untuk targetnya sama seperti sebelumnya, yaitu 1 dan min 1. Oke. Kemudian untuk bobot awal, bobot lama, kita masukkan angka 0 semua. Ini angka 0. Sudah sampai W25. Kemudian kita cari bobot baru. Cara mencarinya seperti tadi, yaitu dengan cara target dikali dengan bobot lama, kemudian dijumlahkan dengan input. Kemudian setelah mendapat bobot baru sama bias baru, ya, kita copy pastekan di bobot lama dan bias lama di pola selanjutnya, yaitu pola random yang menggantikan angka 1 tadi. Sudah dapat, kemudian kita
cari pola baru untuk kita cariin bobot baru untuk pola yang angka 1 tadi. Setelah didapat, kemudian kita akan mencari nilai Y. Seperti yang saya bilang tadi, nilai Y itu didapat dari perkalian antara W terbaru dengan input, kemudian hasilnya dijumlahkan. Setelah itu maka kita lakukan aktivasi. Bagaimana cara melakukan aktivasi? Menggunakan logika if. Jika C16-nya itu kurang dari 0, maka hasilnya adalah min 1. Jika lebih dari 0, maka hasilnya 1. Karena 26 ini lebih dari 0, maka hasilnya 1. Dan min 22 ini kurang dari 0, maka hasilnya min 1. Baiklah, untuk kesimpulannya berarti dikarenakan mencapai target, kesimpulan metode head rule ini dapat menggambarkan pelatihan pola baru dengan tepat. Kenapa? Karena hasil dari A itu sudah mencapai target atau sama dengan target. Targetnya yang mana? Itu yang ini 1 dan min 1. Ini targetnya. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.